Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, nu ngajawab salam ngan sawareh. Daun salam, daun tales, nu ngajawab salam leles. Daun salam ragrag dibalik, nu ngajawab salam sigana geus hayam balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nu ngajawab salam sing bahagia. Daun salam, daun saga, nu ngajawab salam sing ka surga. Daun salam deui, daun saga deui, nu ngajawab salam sing ngalunas cicilanana. Beda aminah tadi. DP 30%, tenor 5 tahun. Mudah-mudahan segera lunas, amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Mukhlisin Alahuddin, Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman MAG. Yang sangat kami muliakan Bapak Pembina Yayasan dan Bapak Pembina DKM, diantaranya Bapak Dr. Haji Hasan Basri MAG, Bapak Dr. Haji Nasir Saifuddin Suhri SAG MM, Bapak Ustadz Yayan Said Romli SAG, dan yang sangat kami muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Mukhlisin Alahuddin, Bapak Nuhrodin SAG MPD. Yang sangat kami muliakan Seksi Divisi Dakwah Bapak Muhammad Helmi KVS MPD MH, dan Bapak RW Bapak Asrul Sani RW 24. Saya ulangi, yang sangat kami muliakan Bapak RW 24, Bapak Asrul Sani, dan yang sangat kami muliakan juga para Bapak RT yang hadir dan para tokoh masyarakat. Kita doakan semoga para pembina kita, para alimil ulama, para ustadz, para kiai, para pemerintah kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa juga yang sangat kami muliakan Bapak Ibu yang nampak hadir di Masjid Mukhlisin Alahuddin. Mudah-mudahan yang hadir saat ini ataupun yang belum bisa hadir senantiasa ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu ayah, daramang ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini yang hadir Bapak Helmi, kebanyakan dari ibu-ibu itu anggota ormas yang hadir sekarang. Ormas apa namanya Kang Adi? Ormas PNI. Apa PNI teh? Persatuan Nini-Nini Indonesia. Nah, lalabana nini-nini nah. Saya doakan semoga nini-nini yang hadir panjang umur. Ibu-ibu ada? Yang ibu-ibu saya doakan semoga segera menjadi nini-nini ya. Amin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, di waktu yang sangat terbatas ini, insya Allah tidak banyak yang akan saya sampaikan. Karena ngaji itu yang penting, singkat, padat, pulang bawa ilmu nu manfaat, karena dahareun wae pikiran. Karena berkatnya beuki ampun. Aduh hayu teh kahar tidak di mana berkah.
Ada dua pembahasan penting yang akan saya sampaikan di kesempatan subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Yang pertama tentang fadilah kita hadir di majelis ilmu. Dan yang kedua adalah fadilah dari halal bihalal itu sendiri. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Bapak Ibu, karya Abu Laits Ats-Samarqandi rahimahullah ta'ala disebutkan ada di situ hadis-hadis yang ada di bab fadilah mencari ilmu. Itu ada hadis yang sangat luar biasa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yanzura ila utaqaillahi minan nar." Kalau dalam bahasa kita begini, Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kau mencintai orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka? Maksud bahasa sederhananya begini. Mau tahu nggak orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka? Nah gitulah sederhana nama nikah arti. Sekarang pertanyaan dari kami, Bapak tahu nggak ahli surga itu seperti apa rupanya? Kita bagi kelompoknya, biar jawabannya serempak. Dari Pak Helmi kepada KM, ini kelompok A. Ini yang paling banyak kelompok B sampai belakang, ini kelompok C. Kelompok A, ciri ahli surga itu kumaha. Kicep, kicep. Taluk Pak, taluk. Halo, kelompok B paling banyak ke Botoh Persib ya, kelompok B. Ibu tahu nggak ahli surga itu kumaha? Tarang hideung, tidak gor Novanto. Kelompok C, mohon izin Pak Haji, ahli surga itu kumaha? Taat kalau taat ke Rasul. Nah, oke, luar biasa jawabannya. Sebetulnya ahli surga itu sudah hadir di sini dan jumlahnya banyak. Kenapa saya bilang begitu? Dan ini Rasul yang jamin. Jadi ahli surga itu sebetulnya ada di samping Bapak orangnya. Ada di depan Bapak orangnya. Ada di samping ibu dan depan dan belakang ibu. Kenapa saya bilang begitu? Ini kata Nabi, bukan kata saya. Nabi bilang kepada para sahabat, kamu mau tahu nggak ahli surga itu yang seperti apa? Para sahabat menjawab, naam ya Rasul, saya ingin tahu ahli surga itu seperti apa. Nabi bilang, fal yangdur ilal muta'allimin. Tuh. Hei para sahabat, kalau kamu mau tahu ahli surga itu seperti apa wajahnya, seperti apa rupawannya, maka kata Nabi, lihatlah orang yang hari ini hadir di Masjid Ta'lim. Jadi Bapak Ibu ahli surga nate, amin. Apalah ya nama? Tete ahli surga unggul ya teh, amin. Wah, Ibu lihat samping Ibu, coba. Nah, eta teh ahli surga, Bu. Karena dia hadir di majlis ilmu. Begitu kata Nabi. Jadi orang yang hadir di majlis ilmu, dia sedang dibebaskan oleh Allah dari apa? Dari siksa api neraka. Bahkan Nabi bersumpah, Pak. Kalau Nabi bersumpah, kira-kira bohong atau terjadi? Mau Nabi sumpah, terjadi nggak kira-kira? Terjadi? Nah, begini kata Nabi. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi bersumpah, demi zat yang mana jiwaku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah itu. Ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alimi. Tidak ada di antara orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Lalu illa kataballahu lau bikulli harfin wa bikulli qadamin ibadata sanatan. Jadi Bapak Ibu yang hadir ke Masjid Mukhlisin Alahuddin, itu kata Nabi, Allah catat setiap langkahnya ibadah 1 tahun. Bapak yang paling jauh, mohon izin dari mana tadi yang paling jauh?
rumahnya? Dari mana? Pak DKM jauh. Misalnya dari paling ujung rumahnya berjalan kaki sampai ke sini dapat 1000 langkah misalnya. Maka dia dapat pahala 1000 tahun ibadah. Amin. Anu karunya nu gigir masjid imahna. Jadinya kan dia ngomong eta mangasa 5 langkah. Makanya yang rumahnya dekat dengan masjid saya sarankan biar keliling dulu kan itu tuh hareup ka Permata Biru kan itu ka gerbang terus ka dieu jadi menang pahala loba gitu ya. Luar biasa itu baru hadir Pak, baru hadir 1 tahun ibadah setiap 1 langkahnya, Masya Allah. Bahkan wabikuli harfin setiap huruf yang dipelajari, setiap huruf yang ditulis. Tadi kan Pak Dekan mengatakan di kita ada program begitu banyak, maka hadir di situ. Karena setiap huruf yang kita pelajari, mau nahu sorof, mau Quran yang paling utama, itu Allah ganjar setiap hurufnya 1 tahun ibadah. Masya Allah. Sudah berapa huruf hari ini kita belajar? Pagi ini sudah berapa huruf kita belajar? Banyak tak? Banyak, maka sakit 7 pahala. Masya Allah. Gak cukup sampai situ. Wabana lahu bikulli qadamin madinatan. Wah, ini keren, Pak. Bapak akan jadi raja tanah di surga. Kenapa? Karena Allah bangunkan setiap 1 langkahnya yang dilangkahkan ke pengajian Madinatan fil jannah, yaitu kota di surga. Waduh, jadi anu 1000 langkah boga 1000 kota di surga. Alah Kang Adi lo batik atuh 1000 tanah kumaha cara ieu? Cara ngurusna. Tong dipikiran pada ya malaikat ieu kalem. Kalau saya bilang begitu, masih di kitab yang sama, di Tabi'ul Ghafiri, Bapak boleh baca. Malaikat di surga, naon cik tugasna. Malaikat di surga. Kelompok A itu so. Tugas malaikat di surga ngapain? Gitu. Kelompok B, tugas malaikat di surga nanaonan. Kelompok C, melayani ahli surga. Itu kerjaan malaikat nanti. Jadi Bapak yang tanahnya banyak pun dipikirkan ya malaikat mengurusna kene baik. Itu setiap langkah Allah bangunkan apa? 1 kota di surga. Masya Allah. Wa yamshi alal ardi wal ardi yastaghfiru lahu. Setiap tanah yang kita injak, Pak. Tanah yang kita injak tuh tadi jalan-jalan tuh. Mereka semua yastaghfiru lahu, beristighfar untuk kita. Bapak tadi di rumah kali istighfar tadi jalan. Tadi Bapak di rumah tadi sambil istighfar tuh. Jujur lah ya halal itu nggak bohong. Jujur. Mari istighfar tuh di rumah kan dia. Ente kan? Paling anu mikirna karena konsumsi makia mikir. Ya naonnya sarapan pagi. Tadinya mikirna teh pikiran hareun jeung berkat. Naonnya ke sarapan paginya ki. Tapi nggak usah khawatir, Pak. Ketika Bapak emang tujuannya ke sini mau sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan pengajian, maka istighfar kita sudah diwakili oleh tanah yang kita injak. Masya Allah. Ibu-ibu mohon izin bertanya. Tadi sambil istighfar ke tadi yang istighfar ayah, nu henteu oge ayah. Sehari semalam Rasul istighfar berapa kali? Sehari semalam 100 kali. Padahal Pak Rasul mah geus teu kudu menurut saya pribadi, dan Rasul mah di surga. Bahkan surga dibuat untuk Rasulullah.
Hadisnya jelas, hadis qudsi. Kata Allah, aku tidak akan membuat alam semesta ini termasuk surga kalau aku tidak menciptakan nurmu, wahai Muhammad. Jadi surga ada itu karena adanya Rasulullah. Sebetulnya nama. Ayeuna Rasul yang segitu luar biasa muliana, istighfarna 100 kali dina sapoe. Ayeuna ibu-ibu sabaraha kali istighfar dina sehari? Kicep sarua. Bapak sabaraha kali Pak sehari semalam? Ibu-ibu mah komo paciuh, ibu-ibu mah istighfarna teh ngan 3 kali, ibu-ibu mah istighfarna teh. Iraha wae 3 kali teh. 1 ketika bangunin anak subuh-subuh. Astagfirullahaladzim, kakak bangun ya subuh. Hiji tak istighfarna teh. Anu kadua istighfarnya kapan? Pas anak pulang sekolah. Astagfirullahaladzim dede, eta baju ieu kalotor kitu geus di mana? 2. Yang ketiga istighfarnya kapan? Pas nerima uang dari suami. Astagfirullahaladzim, ayah cukup naon ya sak ya. Gitu. Luar biasa. Tapi cukup dengan ibu hadir di Masjid Mukhlishina Lahuddin. Mau kajian halal bihalal, mau nanti kajian rutinan kata Pak DKM. Istighfar kita sudah diwakili oleh tanah yang kita injak. Masya Allah. Jadi Pak Helmi, berapa kali kita rutinan di Masjid Mukhlishina Lahuddin sebulan? 13 kali, bayangkan. Saya baru dengar, serius Pak. Ada masjid yang rutinan sampai 13 kali Pak DKM. Beneran baru dengar saya hari ini. Saya keliling ceramah se-Jawa Barat baru sekarang. Di saya aja di Cinunuknya di seberang jalan di daerah Sindang Sari cuma 7 menit dari sini. Cuma 4 kali, 5 kali lah paling banyak. Di sini 13 kali, Masya Allah. Jadi orang dia mah ahli surga wungkul, amin. Eta ge nu ngaji, eta oge. Oh, eta ngaji mah nya makabagean ganjarana. Ada Kang Adi, saya mah sibuk, atuh dah kumaha lagi sibuk cuma di kantor. Tenang Pak, Bapak punya rutinan yang nggak bisa Bapak tinggalkan sama sekali. Apapun alasannya selama masih hidup. Rutinan apa itu? Rutinan Jumatan. Serius Pak. Bapak Jumatan tidak hanya melaksanakan kewajiban, tapi niatkan juga mencari ilmu. Mencari ilmu kapan? Ketika khotib khutbah, Bapak niatkan belajar. Sama mencari ilmu. Matak ya Jumatan teh Jumatan teh geura sing harusu ya Jumatan teh ye. Jumatan teh tarungkul Jumatan teh. Sok ngarakulah euna mah. Bareurat kopiah teh Pak Helmi keur Jumatan mah. Mata kopi kita teh kopiah teh gerak kilo heula tah kopiah bisi berat teuing. Jumatan mah da kararieu kabeh. Ngomong ngaliwat kenceleng, api-api sare. Kenceleng udah jauh, matana beuntak hiji. Si deket kene, nah hari nonton Persib, pemainnya puncak klasemen. Bohong pondoknya manyangan kan kita Persib mah kieu. Sok saya ngaraku nonton Persib mah kieu. Eueuh nununutan 90 menit eueuh nununutan nonton Persib. Nah hari khutbah Jumat padangan 10 menit eta ge mun lila. Keek di Mukhlishina Lahuddin. Mulai berat pan. Engsel beheung logor gitu kasih sini sok aneh. Padahal di antara 2 khutbah ada saatul ijabah, betul? Ketika khotib duduk di situ ada saatul ijabah ngadoa. Kerek ngadoa aku mah da urang ge sare atuh. Betul tidak? Niatkan mencari ilmu, pahalanya sama. Daya tama mau tidak mau Bapak kudu ngalaksanakeunnya Jumatan mah. Mulai izin Jumatan mah satungtung orang sehat. Itu mata diniatkan selain ibadah yaitu mencari ilmu gitu. Anu kadua Pak mohon izin ketika kita sedang melaksanakan Jumatan sing fokus, 1 fokus kepada khotib, yang kedua fokus ketika kita sholat. Kenapa harus fokus?
Innal jum'ata sayyidul ayyam hijul fuqara'i wal masakin. Bahwa Jumatannya itu adalah haji umrohnya orang yang belum mampu. Manfaatkeun cing bener. Fokus ya ke Jumatan teh. Ulah nengok kanan kiri ke Jumatan teh. Ya ke sholat Jumatan fokus ke mana? Ke Jumatan sholat. Fokusnya ke mana? Ke tempat sujud. Lain nempoan tonggong batur. Komo nempoan sarung mah. Allahu Akbar. Aduh, yo BHS Masterpiece 4.700.000. Yo Atlas. Yo Mangga. Yo Wadimor. Sarung istimewa. Wadimor beragam coraknya. Wadimor sarung istimewa. Wadimor tentu sarung kita. Nah, ieu mah kieu sarung teh muringkel ieu. Wah beda ieu mah sarung wakaf. Fokus ya karena tempat sujud dan nempoan sarung batur. 2014 Pak Haji izin waktu musim batu akik, batu ali. Keur Jumatan pas atahiyat jelema fokus nempoan curug batur. Aduh kalimaya itu edong, pancawarna, merah delima, ima kutil ima. Ampun. Fokus ke Jumatan teh, ke tempat sujud. Lenempuan batu ali batur. Nah, begitu. Lanjut, wa yumsi yusbihu maghfuran lahu. Pas pisan subuh ya. Di subuh hari orang yang mencari ilmu, setiap istighfarnya diwakili oleh tanah yang dia injak dan sudah ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa syahidat lahul malaikah. Ini yang kedua, Pak. Kalau malaikat yang bersaksi kira-kira dusta atau nyata? Malaikat bersaksi, Pak. Wa yaquluna haula'i, kata para malaikat, utaqaullahi minan nar. Kalau dalam bahasa saya begini sederhananya. Ya Allah ya Rabb, aku bersaksi atas namamu yang agung bahwa haula'i, kata malaikat, orang-orang yang hadir di Masjid Mukhlishina Lahuddin, utaqaullahi minan nar, sudah engkau bebaskan dari siksa api neraka. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ku hadir wungkul Pak, urang teh geus disaksian ku malaikat, urang teh geus dibebaskeun tina seueur neraka. Jadi kalau misalnya ada yang wafat hari ini, setelah pengajian ini, tong hariwang surga sudah menanti. Tuh, ya. Insya Allah. Jadi kalau misalkan ada jamaah yang tiba-tiba Allah takdirkan wafat hari ini, kita harus bersedih manusiawi, tapi justru orang kudu bunga. Non sababna dialah ahli surga yang sesungguhnya. Meninggal pulang pengajian setelah diampuni oleh Allah, dijamin ku Rasul ahli surga, apalagi bahkan disaksikan oleh para malaikat, dia sudah Allah bebaskan dari siksa api neraka. Amin. Barademoa. Barademoa. Yakin? Serius ya teh? Anu seuri kalah rada curiga anu seuri. Anu seuri yakin? Siap? Ah, itu percaya. Maksud saya bukan siap meninggalnya, siap istiqomah pengajian. Iya, atuh sakit gedena pahalana mah teu kabita. Urang teh peperihun atuh urang mah salat hese khusyuk. Peperihun maca Quran hese, da urang mah sibuk gawe dan sebagainya. Atuh hadir-hadir kata pada kata di pengajian rutin 14 kali pengajian di urang. Tah tidinya mudah-mudahan asup surga urang teh. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi untuk kita semua agar kita lebih semangat lagi menghadiri jadwal-jadwal pengajian di masjid kita tercinta Mukhlishina Lahuddin. 14 jadwal usahakan kita hadir semuanya. Tapi kalau tidak bisa, ya minimal kita ambil salah satunya. Ulah lost teuing tina sabulan teh. Lebar pahalana. Begitu ya. Oke. Poin kedua tentang halal bihalal ya. Sesi konsumsi aman, konsumsi sudah siap. Sarapan sudah ada katanya. Memotong dilatih maksudnya gitu dah gelapan seru.
Oke, sebelum ke halal bihalal ada pertanyaan sedikit. Dari kami atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin meskipun baru kita bertemu sekarang, tapi tidak ada salahnya saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin. Nah pertanyaannya, Idul Fitri itu apa artinya? Kelompok A. Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada kesucian. Kelompok B. Idem saja. Kelompok C, Pak Haji, sebagai juru bicara. Idul Fitri artinya pembebasan, luar biasa pembebasan. Bapak silahkan cek di kitab Fathul Qorib. Nama kitabnya Fathul Qorib. Di situ ada tuh di bab puasa. Wa yustahabbu ala shaimi thalathatu asya'a. Disunatkan bagi yang berpuasa 3 hal. Yang pertama adalah takjilul fitri. Apa takjil? Ibu-ibu apa ta ibu? Apa ibu? Ibu takjil teh naon? Takjil teh kolak. Ibu-ibu, takjil teh apa? Takjil. Bala-bala di luar itu. Takjil teh bala-bala. Takjil itu bukan kolak, bukan bala-bala. Takjil teh. Kejeng aneh apanya di urang di masyarakat Sunda, imanya orang Sundanya. Padahal Nabi kan jelas mengatakan bahwa disunatkan kalau kita berbuka puasa itu menggunakan makanan yang manis-manis. Nabi mencontohkannya ala tamrin dengan kurma. Da eleh kurma ku bala-bala. So ku bala-bala jenggehu wah pokoknya mah bala-bala mah klasemen kahiji bala-bala mah. Kadua gehu tah katilu karek korman. Padahal tajil teh lain kolak lain bala-bala. Artinya tajil dalam kitab Fathul Qorib artinya itu adalah menyegerakan. Takjil teh artinya teh menyegerakan. Dan fitri bukan kembali kepada kesucian, Pak. Fitri teh. Fitri teh buka. Takjilul fitri menyegerakan buka. Jadi Idul Fitri teh bukan kembali kepada kesucian Idul Fitri teh. Tapi hari raya berbuka. Da fitri teh buka artinya teh. Lamun fitroh bener kesucian kan fitri judulna oge. Mun fitroh bener. Jaka fitrah geuning mau disunahkeun mah. Gitu. Jadi fitri teh artinya apa? Hari raya berbuka. Fitri teh. Kembali kepada hari raya buka, maksudnya buka kumaha kan sabulan urang teh libur, teu bisa sarapan pagi, teu bisa ngopi, teu bisa uduh, urang teh teu bisa uduh isuk-isuk. Tah, engke mah bisa geus datang hiji salam ada haram puasana oge. Maka disebut hari raya berbuka. Idul Fitri teh. Kartos? Gitu. Hikmahna kembali kepada kesucian. Pertanyaannya, apakah setiap orang kembali kepada kesucian di tanggal 1 Syawal? Kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Ya, Bapak Jubir. Apakah orang 1 Syawal itu kembali kepada kesucian semuanya? Rada bingung ya. Ekspresi rada bingung. Kalau kata almarhum MZ, kata almarhum Kiai Haji MZ, ketika datang 1 Syawal, orang yang puasa boleh ikut lebaran. Orang yang tidak puasa pun boleh ikut lebaran.
Bahkan nu teu puasa nu pangriweuhna dina lebaran. Benar? Nu puasa mah biasa-biasa. Tapi tidak semua orang kembali kepada kesucian. Kenapa? Bukankah Kang Adi? Kan kata Nabi jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, singkatnya begitu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kan begitu dina hadisna. Eta hadis teh maksudna dosa nu hubunganna hablum minallah. Dosa yang hubungannya dengan Allah diampuni ku Allah. Eta teh maksudna. Tapi lamun dosana hablum minan nas, hubungan dengan manusia, tetap Allah tangguhkan sampai kapan? Sampai dia meminta maaf kepada orang yang dia zalimi. Maka aya we tradisi halal bihalal supaya naon kita memaafkannya lebih enak, cepat, langsung dangariung di satu kawasan. Anu kaduana minta maafnya lebih khusus, lebih babari, dan minta maaf sorangan-sorangan masuk era urang teh. Betul tidak? Penaliki mah cukup nanti sallallahu ala Muhammad gitunya cukup gitu, bebas ya urang teh jadi kembali kepada kesucian gitu. Eta hikmah halal bihalal teh tradisi Pak eta teh, tapi tradisina mun dina usul fikih mah tidak bertentangan dengan syariat Islam, harus dilestarikan itu eta teh kartos. Jadi intina halal bihalal teh apa? Saling memaafkan. Bapak sudah minta maaf ke istri? Sudahnya, ibu sudah minta maaf ke bapak? Sudah, minta maafnya bagaimana? Satu, syarat minta maaf itu diatur Pak dina fikih. Syarat minta maaf yang pertama adalah harus ada ijab. Ada kata-kata yang diucapkan. Matak minta maaf untuk dina handphone Pak. Non sababna mun dina handphone masuk lebay. Meskipun kata tidak bisa terucap. Bisu atuh mun kitu mah. Tangan tidak bisa menggenggam atau lumpuh tambah setruk euy. Nggak sebenarnya kada pakai hal dihalal model kieu. Terus salaman taya ijab. Pak mohon maaf jika saya datang. Nah, itu ijab. Itu tengaranna teh. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang terasa maupun yang tidak besar maupun yang kecil. Itu ada komol dari siapa? Dari yang kita minta maafin, yang kita minta maafnya, yaitu dari ibu misalnya. Iya ayah, ibu maafkan dan sebagainya. Begitu, tata bener. Gitu teh. Yang kedua, ini dina fikih dijelaskan kedua. Disebutkan dosana naon. Tadi nu berat. Komo anu kerjana di luar Jawa. Anu kerjana di luar daerah. Berat ngomong ke istri teh. Sok yang ngaraku. Mohon maaf, mah. Iya ayah, mama sudah maafkan. Ayah selama tugas di Kalimantan, ayah itu melihat perempuan yang sama percis seperti mama wajahnya. Lalu perempuan itu ayah nikahi karena mirip dengan mama. Kata istrinya, tidak apa-apa ayah. Namanya juga manusia tidak lepas dari khilaf. Waduh, genah tuh Pak. Genah atuh orang nyandung teh menang ridho istri. Cak istri teh, mama juga minta maaf ayah. Selama ayah di Kalimantan, mama teh sering ketemu dengan laki-laki yang mirip dengan ayah. Sarwana. Eta mah rada berat eta minta maaf di dia. Gitu. Intinya dosanya kalau misalnya memungkinkan kita ucapkan, ya ucapkan. Kalau tidak memungkinkan bakal perang dunia katilu, jangan diucapkan. Yang penting ada niat tulus dari hati ingin dimaafkan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah disertai dengan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Jelas kita muatal hadis mengatakan, semua doa itu tertangguhkan baina sama iwal ard hatta yusolli ala nabi. Jadi doa kita teh Pak tertangguhkan, ngagantung antara langit jeung bumi
sehingga kita bersolawat kepada Nabi. Kalau kita sudah bersolawat kepada Nabi, lalu doa teh nyampe ke Gusti Allah, maka kita maaf-maafannya oleh para ulama didesain, dikumpulkan acara halal bihalal, sambil nyebutkan dosa secara global, itu terperinci dari teuing. Bari solawatan, sallallahu alaihi Muhammad. Tuh hebatlah para ulama apa? Mengemas ajaran Islam dengan budaya. Mata Islam di Indonesia aman. Betul tidak? Itulah hebatnya para ulama kita. Gitu. Jadi nanti pas halal bihalal, pas salaman, misalnya kalau ada nih salaman-salaman, kita sambil meminta maaf, lalu kita maafkan sambil sholawat. Baru kita kembali kepada kesucian. Begitunya kesimpulannya adalah 2 poin penting yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, mari kita tumbuhkan kembali semangat kita mengisi kegiatan-kegiatan di Masjid Mukhlisin Lahuddin yang sangat luar biasa ini. Kenapa harus kita tumbuhkan kembali? Karena pahalanya begitu besar. Di antaranya apa? Satu, Allah jaminkan kita semua terbebas dari siksa api neraka. Yang kedua, setiap langkah kita menuju masjid ini dengan tujuan ibadah dan mencari ilmu, maka dihitung 1 tahun ibadah. Bahkan menjadi wasilah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tanah yang kita injak beristighfar untuk kita kepada Allah. Dan yang ketiganya, Allah bangunkan setiap langkah yang kita ayunkan ke masjid ini kota-kota di surga. Bahkan malaikat bersaksi di hadapan Allah, kita yang hadir saat ini sudah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hikmah halal bihalal adalah agar kita semua bisa saling memaafkan antara kita dengan yang lain, karena ternyata yang Allah ampuni itu baru hablum minallah saja. Maka perlu adanya halal bihalal agar kita bisa saling mengislahkan, agar kita semua kembali kepada kesucian. Bagaimana caranya? Lisan kita ucapkan minta maaf, lalu kita pun memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, sertakan sholawat di dalamnya, agar apa? Doa-doa kita segera sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahartos, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, panjang umur, berkah rizkinya, solehah anak cucunya, dan semoga semua harapan dan cita-cita kita di tahun 2026 ini segera Allah kabulkan dengan cara yang terbaik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saninten buah saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten tina sanes kanten kalelepatan. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Buah tomat, buah putih, tamat, Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.